Ya, shalom teman-teman sekalian, dimanapun Anda berada, semuanya tetap sehat. Saya harap semuanya baik. Topik kita hari ini, apakah aku hidup dalam Roh Kudus atau belum? Saudara, Jakarta saat ini panas luar biasa. Luar biasa, saya harus AC pun tidak cukup, sehingga saya pakai kipas. Nah, kalau ada kipas, angin masuk ke terkena kulit saya, mengurangi keringat, mengurangi segala macam. Sekarang pertanyaan saya, apakah di tangan saya ada kipas atau tidak? Dari mana saya tahu? Ya kan saya rasa ada anginnya atau tidak, gitu loh. Ada angin. Jadi kalau kita hidup dalam Roh Kudus, pasti ada tanda-tandanya. Pasti ada petunjuknya, indikator kata orang. Sama seperti kipas begini. Coba kalau yang saya goyang hanya tangan saya, ya anginnya tidak terasa. Atau kalau kipasnya saya tutup. Jadi bisa ada kipas, kipasnya ditutup. Jadi saya goyang-goyang tidak ada gunanya. Mungkin tidak ada kipas, saya pakai tangan dengan tinju, tetap tidak cukup menolong diri saya. Tapi kalau kipas dibuka, kita tahu ini diberikan pada kita dan kita pakai, ini maka tidak lagi terlalu berkeringat. Kira-kira begitu, saya memulai percakapan kita malam hari ini. Apakah aku hidup dalam Roh Kudus atau belum? Saudara-saudara, landasan pemahaman dulu nih. Kenapa kita bicara Roh Kudus? Ya, next ya, kita lihat sini. Ya. Saudara-saudaraku, bagi iman percaya Kristiani ada satu kata yang merangkum inti daripada apa yang kita percaya. Inti kehidupan kita, inti hubungan kita dengan Allah. Kata itu adalah anugerah. Saudaraku, Allah kita memberikan pada kita anugerah luar biasa. Nah, banyak orang mencoba berapa macam sih anugerah Tuhan. Ada yang bilang 7, 9, dan lain-lain. Tapi kalau diringkas, bisa dikatakan ada 3 macam anugerah. Tiga-tiganya saling terkait, tetapi bisa kita bedakan supaya mudah mengingat. Yang pertama, Allah Bapa kita di surga memberikan anugerah kehidupan. Tanpa anugerah kehidupan kita sudah lama tidak ada di bumi ini. Kita bisa berkembang, bisa hidup, bisa memiliki beberapa modal, pengalaman kita, teman-teman, bumi ini, ya, pekerjaan. Kita bahkan oleh Tuhan ditugaskan manusia itu untuk mengelola kehidupan ini, ya, alam semesta dan lain. Bahkan yang luar biasa, Tuhan memberikan pada manusia itu kesempatan, sesuatu yang hewan tidak miliki dan ciptaan lainnya, yaitu kita bisa memilih. Memilih menjadikan Tuhan pusat hidup karena dia pemberi segala-galanya, pemberi anugerah. Anugerah itu sesuatu yang kita tidak berhak terima, tapi dia mau berikan. Atau kita mau carikan semua anugerah itu hanya untuk diri kita sendiri. Jadi sekali lagi Allah Bapa memberikan Anda dan saya anugerah untuk hidup, anugerah untuk berkembang, anugerah punya modal dan bisa memilih. Adam dan Hawa menerima itu juga. Dan itu yang luar biasa itu pada waktu penciptaan. Tetapi manusia memilih untuk semua itu untuk dirinya sendiri, bahkan ingin dia menjadi rajanya gitu ya, mengabaikan Tuhan. Maka itu disebut jalan dosa yang dipilih. Kita menyimpang dari rencana Tuhan. Maka manusia makin lama berkelahi, hancur-hancuran, dan akhirnya menuju kebinasaan. Syukurlah Allah memberi anugerah yang kedua. Anugerah yang kedua adalah anugerah yang diberikan melalui diri Tuhan Yesus, yaitu anugerah penebusan, atau istilah lain adalah anugerah pendamaian atau keselamatan. Ya, kalau kita tidak dapat itu semua, pendamaian, penebusan, keselamatan, manusia sudah menuju kebinasaan. Tapi Kristus mengorbankan diri. Allah sendiri datang dan menunjukkan begitu besarnya dia mengasihi kita. Dia rela ya hidup di tengah kita sebagai manusia untuk mengalami dan menanggung semua dosa sehingga kita seperti apapun Anda. Ketika dia pilih untuk menjadi orang yang diselamatkan, kita betul-betul menerima itu anugerah yang kedua. Itu sebut anugerah penebusan atau keselamatan atau anugerah khusus, ya. Tapi ada yang berikutnya lagi. Banyak orang setelah terima anugerah itu, haleluya, saya percaya Tuhan Yesus, main di gereja, aktif dan lain. Tapi ya sudah di situ saja. Tapi ada anugerah berikutnya. Allah memberikan pada kita Roh Kudus, dirinya sendiri hadir dalam bentuk Roh Kudus, pribadi Allah yang menolong kita memberikan anugerah untuk apa? Untuk dapat percaya dan hidup berpusat pada Kristus, itu satu. Kemudian mengalami banyak transformasi, perubahan-perubahan. Nah, yang kita lihat disitulah bagaimana hubungan perubahan tadi dengan kalau orang hidup dalam roh apa enggak. Apa arti hidup dalam Roh Kudus? Next ya. Hidup dalam Roh Kudus adalah hidup yang pertama-tama memerdekakan kita, ya, memerdekakan kita dari berbagai belenggu. Banyak kita dibelenggu oleh kebiasaan kita, dosa kita, rasa salah masa lalu,
berbagai-bagai hal yang membuat kita tidak bisa keluar dari situ. Dan itu Allah tidak inginkan itu terjadi. Dia ingin kita dibebaskan, mengalami pemulihan, bahkan lebih bergairah. Jadi kalau orang hidup dalam Roh Kudus, ciri pertama adalah dia akan memiliki hidup yang lebih merdeka. Merdeka dari berbagai belenggu. Semakin lama semakin mengalami kebebasan, pemulihan dan gairah. Saya pakai istilah semakin karena itu tidak dengan cepat terjadi. Ya, ini hidup dalam Roh Kudus, kita bisa mengalami itu. Kalau tidak ada Roh Kudus, walaupun dia percaya Kristus, tetap aja hidup dalam dosa dan saya nggak bisa berbuat apa-apa, saya terikat dengan itu. Tunggu dulu, kalau ada Roh Kudus itu bisa dilepas kita dari situ. Yang kedua, hidup dalam Roh Kudus berarti membuat kita menyadari, mengenali, mencari, dan mengalami kehadirannya. Jadi kita mulai sadar, mulai mengenali, mulai memahami, dan mengalami sendiri kehadiran. Artinya, orang ya hidup dalam Roh Kudus di dalam kesehariannya tidak perlu memikul beban-beban hidup sendiri. Karena kita tuh rapuh. Walaupun sudah percaya Kristus, walaupun sudah ditebus dan Roh Kudus, kita masih ada unsur kerapuhan dalam diri kita. Manusia bisa memilih dan mudah memilih salah. Kalau kerapuhan itu bisa membuat kita jadi mudah kecewa, terpukul, merasa kok semua sia-sia, bahkan jadi depresi dan lain-lain. Tetapi Roh Kudus tidak maukan itu. Dia akan menunjukkan pada kita, kalau kita hidup dalam Roh Kudus, bukan tahu Roh Kudus ada saja dalam diri kita, tapi betul hidup bersama dia, hidup dengan dekat dengan dia. Hidup dalam Roh Kudus itu artinya berjalan bersama dia, bicara sama dia, mengalami kedekatan. Kita tidak memikul sendiri beban-beban hidup yang begitu berat, saudara, kadang-kadang. Apalagi saat sekarang. Betapa mudah kita putus asa, betapa kita mudah kehilangan semangat, betapa kita merasa sendiri, merasa kita kok dihukum Tuhan. Tetapi Roh Kudus mengatakan, kau tidak sendiri, aku memikul bebanmu juga. Sehingga tidak usah jadi pecundang, kita bisa menjadi pemenang menghadapi tantangan hidup. Maka setiap tantangan dan kejatuhan kita membuat kita lebih kuat, karena Roh Kudus membuat kita lebih kuat. Jadi pertama, dia memerdekakan kita dari belenggu-belenggu dosa, pola-pola yang mengikat kita, berketurunan, bergenerasi, kita bisa dibebaskan. Yang kedua, kita bisa mengalahkan tantangan-tantangan hidup bersama dia. Kita tidak memikul sendiri. Ya. Yang ketiga, Roh Kudus membuat kita terus-menerus dikembangkan, diubahkan. Sehingga kelihatan buah-buah roh di dalam hidup kita. Jadi yang ketiga yang paling penting, adanya perubahan. Ada yang bilang karakter, kemampuan, komitmen jadi berubah. Terserahlah apa yang dirubah. Tetapi yang pasti, seorang yang hidup dalam Roh Kudus, kelihatan dan kesediaannya untuk berubah makin besar. Karena doa yang paling indah adalah tiap pagi, Tuhan tunjukkan apa yang harus kuubah dengan diriku. Saya pun masih sering menanyakan itu, Tuhan, apalagi jangan-jangan baru doa gitu, aduh ternyata aku masih bisa bikin salah yang begini. Aku minta ampun, tolong Tuhan, apalagi yang harus saya ubah. Aku makin belajar. Jadi kita belajar, mau belajar, diubah, dijadikan satu yang indah oleh Roh Kudus. Nah itu yang orang nggak mau. Berubah berarti kan ada yang mesti dibuang. Ada yang mesti ada buah yang diambil baru. Nah itu kita kadang-kadang nggak mau, kita nyaman dengan sesuatu. Yang keempat, kita menjadi inspirasi bagi orang sekitar. Mungkin kita lebih miskin, lebih sering sakit, kita nggak jelas ke depan bagaimana, uang tidak ada barangkali, lalu kita punya tubuh tidak seperti yang kita inginkan, apalagi kalau ada seumur saya, semakin tua tubuh tidak seperti dulu kuatnya, mulai nyeri sana nyeri sini, kok duduk 2 jam aja pinggang sakit sekali nih, tadi pagi saya juga gitu, oh Tuhan ini nggak boleh sering-sering duduk atau gimana ini, ya kita makin merasa aduh kita mau kemana gitu, tetapi justru di tengah kondisi itu harus jadi inspirasi. Tubuh boleh berkurang kekuatannya, ya kekuasaan berkurang, otak tidak secerdas dulu, ingat segala-gala barangkali, tapi hanya punya hikmat tertentu. Tetapi dalam kondisi itu tetap kita masih berupaya bersyukur dan menyadari saya tidak sendiri dalam hidup ada Roh Kudus, sehingga orang lain melihat ada beda dia sama kita yang biasa-biasa. Mestinya dia ngomel, mestinya putus asa, kok dia malah bersyukur. Mestinya dia takut, kok dia masih bisa senyum. Nah ini kita menjadi inspirasi buat orang lain, bahkan bisa merangkul orang lain, memperkenalkan dia pada perjalanan hidup dengan Kristus dan kuasa serta kasih. Nah ini yang sekali lagi 4 itu, tolong diingat. Pertama adalah dimerdekakan dari belenggu. Yang kedua adalah mengalahkan tantangan hidup. Kita jadi pemenang, bukan pecundang. Bukan dengan kekuatan sendiri, tapi karena bersama dia.
Kita tidak pikul sendiri. Yang ketiga, kita terus diubahkan, ya, sehingga ada buah-buah dalam itu. Ya, sekali-sekali mungkin kita flip, ya. Minggu lalu juga saya minggu lalu marah, dan kok marah saya begitu, saya malu sama Tuhan, malu sama istri saya, tapi ya terserah itulah. Tapi langsung saya berdoa, Tuhan tolong saya. Ini pelajaran, ya, tidak pendakian itu naik gunung tidak selalu naik, dan saatnya berhenti sebentar, turun, terpelecok. Nah, segera kita minta tolong Roh Kudus nih, jangan-jangan saya memikul beban terlalu berat. Yang ketiga, kita terus mengalami ada buah-buahnya, ya. Jadi orang lihat, memang ada kelihatan dia berubah. Keempat, nah, kita jadi inspirasi. Kita tidak sempurna, kita tidak selalu unggul, tapi kita terus bersama Roh Kudus menjadi pemenang mengalahkan apa yang terjadi. Roh-roh lain di dunia, kenyataan hidup yang berat, kecenderungan diri, itu bisa dikalahkan. Nah, lanjutnya, jadi bagaimana artinya? Ciri-cirinya lebih lanjut jadi gimana? Secara sederhana saja sehari-hari. Next. Jadi kita yang hidup dalam Roh Kudus mengalami satu, ya, kita mengalami arah Roh Tuhan menghibur ketika keadaan begitu menekan kita. Saudara pernah masalah tertekan sampai kita nggak tahu mesti bikin apa? Semua pasti pernah, ya. Pendeta juga pernah, kita hamba Tuhan juga pernah. Sampai aduh Tuhan, saya mau bikin apa lagi? Saya lakukan maksimum. Saya ingin berbuat terbaik, kok ketemunya yang begini kondisinya. Dan apa yang saya nggak ada kemungkinan bisa sukses, ya. Kita tapi dalam kondisi itu dia menghibur kita. Ketika kita diperlakukan tidak adil, digosipi, dicurigai, kita mau berbuat baik malah disalahpahami. Disitulah kita dihibur. Yang kedua, Roh Kudus akan bisa membawa kita, memimpin kita ke arah yang kita tidak terbayangkan sebelumnya. Kita maunya ini, bisanya begini, dan sebagainya. Saya juga nggak pernah terpikir bisa kan ngomong di tengah saudara begini banyak orang, kita ketemu. Nggak terbayang, karena saya orang yang sebenarnya lebih nyaman dibiarkan sendiri di pojok. Saya nggak suka tampil gitu, ya. Nah ini, tapi ya Roh Kudus bisa mendorong kita ke tempat yang kita nggak sangka. Seperti Paulus maunya ke sana, dibawa sampai Troas, dari Troas ke Eropa. Siapa yang terpikir oleh dia begitu? Nggak pernah pada. Siapa yang tersangka? Petrus. Tadinya bicara atas nama aku gitu, ya. Aku ini. Sekarang bicara Roh Kudus yang membawa kita. Kristus, dia cuma di belakang gitu. Luar biasa, ya. Bisa luar biasa. Jadi itulah yang Roh Kudus berikan gitu, ya, dan lain-lain. Lalu dia bisa semakin memampukan kita melakukan apa yang tadinya tidak mungkin terjadi. Untuk rencana Allah tercapai, apa yang kita pikir tidak mungkin, bisa mungkin. Tapi bukan mungkin untuk diri kita, ya. Kalau kita bilang, dalam nama Yesus saya ingin Mercedes, dan bukan Agia. Itu buat siapa? Untuk rencana Tuhan, untuk diri sendiri. Bukan itu maksudnya. Tapi kalau Roh Kudus, saya ingin melayani. Saya kenal seorang gitu, ya, seorang wanita. Dia ingat Soe, satu daerah yang punya. Orang yang hidup di kota besar, Surabaya, Jakarta, jabatannya baik, orangnya pandai, pribadinya juga baik, bisa Tuhan panggil saya ke sana. Saya bilang, nggak salah kau. Kau tidak kenal daerah itu, jauh, kenapa? Tapi dia, dan kemungkinan apa yang dibawa Roh Kudus pada dia luar biasa hasilnya. Nah ini dia, Tuhan bisa menarik kita ke tempat yang tidak mungkin. Tuhan bisa menarik kita, memberikan kemenangan yang kita pikir tidak mungkin terjadi. Lalu yang pasti, yang terutama tadi kita terus berubah dan semakin bisa mengalahkan dosa. Ya, itu pergumulan seumur hidup. Pasti ada lagi nanti dosa baru yang bisa mengganggu kita, apa yang bisa menjebak kita. Tapi Roh Kudus akan menolong kita. Satu persatu pertempuran itu, kita masih di arena, tapi di arena kita tidak sendiri. Ya. Lalu kita menjadi semakin jadi inspirasi buat orang sekitar kita. Mungkin kita tidak bisa berikan banyak, kita tidak sempurna, kita tidak rupawan, tidak kaya, tidak apa, tetapi tetap kita menjadi inspirasi. Ini macam-macam, ya. Saya kenal ibu-ibu yang begitu sederhana, dia begitu mencintai gerejanya dengan duit yang begitu sedikit, jalan kaki 1,5 kilometer hanya untuk kasih sesuatu untuk pelayanan Tuhan. Itu inspirasi, ya. Bukan karena jumlah uangnya, tapi hatinya. Berapa jauh dia inspirasi. Orang yang di tengah-tengah banyak pergumulan, dia masih datangi rumah orang, dia sendiri bergumul, kena kanker, dia datangi rumah orang, mendoakan orang lain. Wah, luar biasa, ya, luar biasa. Dan terakhir, yang paling indah, kita belajar menyandarkan diri lebih penuh pada dia. Saudara, kalau lihat zaman sekarang, saya nggak tahu, kalau saya melihat apa yang dipercayakan harus saya kerjakan dalam pelayanan, saya berkali-kali, Tuhan,
Jangankan seumur saya, orang muda juga ini kemungkinan berhasil tuh nggak sampai 30%. Sulit sekali tantangannya ini. Harus bikin ini, dan banyak hal baru yang kita tidak tahu. Kalau bukan kuasa Tuhan. Dan seakan-akan Tuhan berkata, justru ini saatnya kau belajar bersandar. Dan kau akan lihat kalau berhasil ini bukan karena kuasamu, tapi kuasaku. Sehingga ya kalau gitu lebih baik ya, kita berjalan dengan Tuhan, dengan Roh Kudus. Kalau kita tidak mencapai yang diinginkan manusia, kita, teman, dan lain-lain, selama mengalami dengan dia itu sudah keberuntungan dan sukses besar. Ya. Nah, singkatnya saudaraku, orang yang hidup dalam Roh Kudus, semakin lama semakin kentara. Dia mengalami dirinya dikuduskan. Artinya apa dikuduskan? Bukan jadi suci, bukan jadi tidak nonton drakor, bukan tidak main WA, tidak pasang IG, bukan. Tapi dikuduskan, sesuatu yang dikuduskan nanti dipisahkan, dikhususkan oleh Tuhan. Nanti kita akan melihat itulah yang artinya orang itu dikhususkan, makin merasakan indahnya. Nah, buah-buah roh tadi kita bicara. Kenapa sih ada istilah buah-buah roh? Nanti kamu dikenal dari buahnya, pohon kenal buah. Istilah buah-buah roh artinya. Kalau dikatakan istilahnya, nanti ada buah-buah roh kelihatan pada diri. Istilahnya buah, saudara. Buah itu adalah bukan hasil proses yang cepat. Apa sih buah yang paling cepat bisa muncul? Mungkin pisang, tapi itu 3 bulan. Jadi buah roh itu proses yang nanti ketika kita hidup dalam Roh Kudus akan ada perubahan. Orang lain bisa lihat, tapi itu tidak cepat, butuh waktu. Jadi jangan khawatir, jangan nyalahkan diri, kok saya nggak cepat berubah ya. Bahkan sudah terima roh, bahkan ada yang mungkin mengalami hal-hal yang luar biasa dengan Roh Kudus, mungkin ada bicara bahasa lidah, punya penglihatan, tapi kok saya nggak cepat kelihatan buahnya yang luar biasa. Ya, saudara, ada waktunya sendiri. Kedua, buah-buah roh bukan arti roh ini buah dari satu pohon. Kalau pohonnya adalah pohon pisang, ya keluarnya pisang. Buah roh adalah apa yang Roh Kudus inginkan keluar dari diri kita. Dan tidak selalu itu sama dengan apa yang dunia anggap sukses. Oh, kalau kamu dalam Roh Kudus, kamu sukses dong. Artinya pendidikanmu paling kurang sarjana. Uangmu paling kurang harus punya 10 miliar di bank. Rumahmu harus besar. Ketiga, kamu harus punya pasangan yang benar-benar rupawan. Dan 5, kamu posisi ini. Itu kan menurut dunia. Tapi Roh Kudus belum tentu mengharapkan itu dari kita dan inginkan itu. Ya, jadi buah-buah roh bukan begitu. Tidak sama dengan yang kita inginkan. Yang ketiga, buah-buah. Buah itu adalah kalau buah pohon, itu hasilnya bukan saja bermanfaat buat diri kita. Seperti tadi kita katakan, begitu hidup dalam Roh Kudus, Anda akan mengalami buah-buah. Anda sering dibuat terpesona oleh kebaikan Tuhan. Anda dibuat kadang-kadang malu ya, atas kebaikan dia dan terkejut, lihat apa yang dia lakukan buat hidup kita. Tetapi itu gunanya bukan untuk diri kita. Roh Kudus dalam diri kita. Kita hidup di dalam roh. Burung, manusia lain, dan tanah, buahnya itu dirasakan. Jadi orang sekitar kita, orang dekat kita, teman kerja, keluarga, orang dekat, bahkan musuh kita akan mengalami sesuatu. Saudara, saya hentikan di sini dulu. Kita bisa tanya jawab. Kalau ada hamba Tuhan mau nambahkan, silahkan. Ini hal yang luar biasa yang saya sendiri harus akui. Saya masih terus belajar tentang hal-hal ini. Bicara tentang Roh Kudus, itu adalah perjalanan seumur hidup untuk mengenal. Tuhan berkati Anda. Terima kasih banyak Pendeta Robi. Saya pastikan dulu apakah suara saya jelas, Pak. Lumayan dah, masih bisa dengar. Boleh dengar, ya. Silakan. Dari YouTube, Pak, rekan kita Liviana menyampaikan bahwa berarti pengudusan itu jalannya step by step, Pak. Mungkin dia mau pertegas dulu, Pak. Apakah artinya orang berpikir kalau dia dikuduskan itu sekaligus, Pak? Orang yang bertobat dari kehidupan masa lalu ketika itu dikuduskan otomatis, Pak, keseluruhan. Atau dia bertahap, Pak, step by step. Mungkin gitu, Pak, maksudnya. Kalau Anda biasa berjalan di tanah datar, lalu saya ajak, ayo ikut saya naik gunung yuk. Ya, percayalah Anda nggak mungkin naik gunung berjalan sama dengan kami sudah biasa naik gunung, non-stop berjalan 3-4 jam. Paling 10 menit pertama belum mulai berasa keringetan. Setengah jam mau berhenti dulu, kenapa kaki rasanya mau kram. Jalan 1,5 jam pengen kencing. Jalan lebih lanjut lagi, rasanya ini biasa lah. Perjalanan dengan Roh Kudus, jangan mengharapkan Anda semua sempurna, dan kudus itu berarti Anda juga akan tidak marah-marah, tidak takut
uang nggak cukup, tidak kecewa ketika orang kita berbuat baik, kita malah disalahpahami, dan seterusnya. Kita masih manusia, jangan lupa. Sepanjang perjalanan disitulah ya kita masih ada di dunia walaupun bukan dari dunia. Disinilah kita bertanding seperti arena pertempurannya. Kalau lihat apa orang main gulat atau main latihan boxing itu ya, boxing di arena, ada saatnya kita kena pukulan. Ada saat seorang petarung yang bagus bukan belum pernah nggak pernah kena pukulan, bisa aja perut kena pukulan, rusuk kena mata pun, tetapi tidak berhenti. Begitulah bedanya. Beda dengan pecundang, sekali dua kali kena pukulan jatuh, kita enggak. Dan bersama dengan Roh Kudus, percayalah tidak mudah. Kalau saya bisa gambarkan pengalaman saya ketika pertama kali saya mengatakan ke juru selamat, dan kemudian saya ditolong seorang, dan kemudian hari diperkenalkan artinya hidup dalam Roh Kudus. Begitu saya menyadari, saya katakan, Tuhan, kalau gitu saya masih punya utang banyak sama Tuhan. Ini harus saya lakukan. Tuhan tolong saya, ubah saya mau dipimpin, berikan orang yang membina saya atau siapa saja. Saudara, mungkin dia bagaimana ya mengatakan, begitu kita punya tekad justru untuk menyerahkan diri lebih penuh buat Tuhan, diubah oleh Tuhan, godaan kok makin banyak ya. Godaan makin banyak gitu ya. Entah bagaimana di seberang rumah bisa ada seorang gadis cantik pindah rumah, dan katanya kami cocok gitu. Waktu itu sebagai teman gitu ya, anak remaja maklum lah. Tapi sama sekali kalau lihat agama dan kepercayaannya itu orang nggak jelas apa semuanya gitu. Saya sampai baru kemudian hari saya sadar, semakin Anda mau dekat dengan Roh Kudus, ya salah nggak kalau saya bilang bahwa ada roh lain juga tidak akan suka dengan itu dan mencoba menghambat kita. Makin banyak kita mau serahkan sama Tuhan, makin banyak upaya dari pihak lain untuk membuat kita, si ular itu katanya ya, akan membuat kita jatuh atau membuat kita nyerah atau membuat kita patah semangat. Jadi terserah, ini pertempuran perjalanan hidup itu tidak semudah yang kita lihat ya. Waduh, kita percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus dalam diri kita hidup dalam Roh Kudus, semua will be okay, semua gampang, semua enak-enak. Namanya mendaki gunung, ada keringetan, ada kerikil, ada duri, tapi makin naik ke atas makin lihat indahnya. Ada sesuatu yang Anda tidak bisa lihat dari dataran rendah. Saya membayangkan itu. Kenapa saya naik gunung sukanya itu. Begitu naik di atas, iya ya. Saya hanya lihat dataran rendah, lihat jalanan macet, lihat apa warung kotor amat. Sekarang di puncak gunung lihat, iya ya. Kalau Tuhan lihat manusia juga. Sekarang boleh lihat dari kacamata Tuhan. Oh, hidup tuh begitu, saya tuh begitu gitu. Tapi untuk tiba sana kan mesti daki. Mendaki itu melelahkan, saudara. Jadi nggak otomatis, oh saya dikuduskan. Artinya saya bersih sama sekali. Oh, tidak semudah itu. Tapi dikuduskan dalam arti saya dipisahkan dari dunia, dikhususkan, dilindungi, dihibur, dikuatkan, dibimbing. Itu benar dalam arti itu ya, dalam arti itu. Jadi Anda sudah milik Tuhan dan tidak akan dibiarkan sendiri memikul beban dan berjalan sendiri. Gitu Bung Tony. Ya, baik Pendeta Robi, terima kasih Pak. Mungkin di bagian ini ada rekan juga yang mau mempertegas, berarti kalau dikuduskan itu artinya bahwa dia mengalami pengampunan tetapi hidupnya tetap dalam proses untuk dikuduskan, Pak. Mungkin itu ya, Pak. Ketika dosanya yang Begini, lalu sudah diampuni ya tetapi ini jadi kehidupannya terus ketika kita dikuduskan, artinya dipisahkan. Kalau misalnya gini ya, manusia-manusia yang tidak mau menerima anugerah Tuhan, itu mencoba membeli anugerah Tuhan, bertransaksi sama Tuhan. Kalau aku berbuat baik, aku beragama, aku nanti naik surga dapat berkat Tuhan. Itu transaksi, hubungan sama Tuhan secara transaksi. Tapi kita enggak. Tuhan memberikan dirinya datang. Hanya mengulurkan tangan, kamu terima enggak? Mengakui kamu berdosa, kamu butuh keselamatan, aku berikan semuanya padamu. Dan ketika kita terima itu, kita betul-betul menjadi anak Tuhan yang terima anugerah keselamatan. Tapi belum selesai. Bukan setelah langsung diangkat ke surga mati, enggak kan? Tetap kembali ke tengah dunia. Nah, ini dia. Ketika di tengah dunia, kembali ke tengah arena kan? Ada pukulan-pukulan, ada jegalan, ada apa. Nah, kita bisa jatuh. Tetapi tidak, kalau dulu selalu jatuh. Selalu bermental pecundang. Sekarang bisa menang. Apalagi dengan Roh Kudus. Makin bersama Roh Kudus, makin sering kita bisa mengalami kemenangan. Bukan arti kemenangan, sekali lagi, bukan kalau kemenangan itu materi ya. Oh, saya mau kerja ini pasti Tuhan kasih. Belum tentu. Oh, saya pengen mobil ini pasti Tuhan. Bukan. Saya ingin gadis ini pasti Tuhan kasih. Enggak juga. Enggak juga gitu ya. Enggak begitu. Tapi artinya apa yang kita
inginkan, yang kita rindukan, kita bawa Tuhan, dapat nggak dapat, kita makin merasakan kasih Tuhan. Kedekatan kita sama Tuhan semakin terasa. Dan sehingga akhirnya kita lihat, hidup ini bagaikan perjalanan. Jadi bukan seperti anak bungsu tuh main di luar rumah orang tuanya jauh dan senang di sana, dapat segala-gala, bawa duit banyak, tapi akhirnya ketika itu baru pulang. Pada akhirnya, sejelek-jeleknya hidup di rumah orang tua saya, dekat sama Tuhan, lebih indah daripada di luar sana punya segala-gala. Kira-kira begitulah. Ya, seperti apa orang talenta itu punya talenta banyak, pada akhirnya ini talenta yang Tuhan berikan pada saya. Jadi yang penting bukan talentanya, bukan sukses menggandakan talenta, tetapi pengakuan bahwa ini pemberian Tuhan, ini ini adalah kesempatan dari Tuhan, dan saya pakai dan kembalikan pada Tuhan. Kehadiran Tuhan lebih penting daripada talenta yang saya miliki. Sebenarnya kan itu poinnya. Jadi begitu, Bung Tony. Ya, dosa sudah diampuni. Ya, jadi belenggu maut, kebinasaan sudah diampuni. Tetapi sehari-hari kita masih harus berjuang, dan kita tidak usah berjuang sendiri karena Roh Kudus bersama kita. Bung Tony, nggak kedengaran suaranya? Nggak ada suara sama sekali? Tes, Wow. Sudah jelas Pak? Masih kurang Sudah ya? mulai. Ya. Oke. Ada yang bertanya Pak dari Instagram, dari rekan kita Sulianawati Pak. Jelas banget Pak dengan apa yang dijelaskan, proses dipenuhi Roh Kudus seumur hidup. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah Roh Kudus bisa tinggalkan kita Pak? Apakah Roh Kudus bisa tinggalkan kita? Ya, jadi begini, kalau saya punya teman, bisa saya tinggalkan dia satu kali. Kalau dia marah, saya marah sama dia, dia marah sama saya. Kalau punya pacar juga bisa tinggalkan. Ya, dia bisa jadi bekas pacar, bekas teman. Tapi kalau saya punya anak, bisa nggak anak ini bekas bapak saya, ini bekas anak saya, ini bekas, nggak mungkin kan? Kira-kira begitulah jawaban pendek saja. Nggak mungkin kita bekas anak, kecuali Anda menyangkali Roh Kudus. Artinya Anda menyangkali Kristus, menyangkali anugerahnya, menyangkali kehadiran Allah. Nah itu masalahnya Anda akan jadi jalan sendiri. Jadi artinya, sekali lagi, orang berpikir itu, kalau saya berbuat dosa, di sebuah desa saya bilang itu, percayakah Anda Roh Kudus ada dalam diri Anda? Mereka orang-orang Kristen. Mereka katakan, oh Roh Kudus dalam diri, ini baru saya mikir. Bukannya Roh Kudus di surga ya Pak? Jadi kalau saya main gaple, saya Kristen tapi suka main gaple, taruhan gitu, Roh Kudus akan pergi. Nanti kalau saya minta ampun, dia balik lagi. Loh, itu kayak burung aja, burung merpati. Kalau ada makanan datang, itu nggak gitu. Roh Tuhan ada dalam dirimu. Maka akibatnya apa? Kalau kau main gaple, artinya apa tuh? Waduh, baru saya sadar ya Pak. Saya memaksa Tuhan ikut main gaple sama saya. Apa kamu cuma main gaple aja? Enggak Pak, minum ngebir juga. Main ngebir, itu yang kamu aja. Aduh, saya minta ampun Pak, saya tidak akan lakukan. Dia nangis orang itu. Saya tidak akan lakukan itu lagi. Aduh, puji Tuhan. Jadi saudaraku, ini yang penting buat kita. Kemanapun Anda pergi, apapun Anda lakukan, Roh Kudus bersama Anda. Pertimbangkanlah. Ketika Anda mau marah pada anak Anda, cara mandang Anda, Roh Kudus melihat. Ketika Anda dalam pekerjaan, mau nyogok apa enggak, Roh Kudus ada di sana. Anda mau ngomong sama dia atau mendahulukan kehendaknya, suruh dia diem. Kipasnya ditutup. Istilahnya, terus goyang-goyang sendiri, nggak ada anginnya. Apa itu? Nah ini tolonglah. Jadi sebenarnya poin saya adalah, kita punya Tuhan yang menyertai kita dan bisa memberikan kita begitu banyak anugerah yang kita tidak pernah bayangkan. Yang jadi masalah adalah kita seringkali coba mencari anugerah sendiri, dan Tuhan kita bilang minggir aja deh, disimpan aja di surga. Jadi kipas tertutup, anginnya nggak keluar. Lalu kita marah-marah, dunia tidak adil. Padahal kipasnya terbuka, kita hanya ikut menggoyangkan tangan agar kipas itu memegangnya. Nggak bisa kita suruh goyang. Kita bilang, kalau gitu goyang kipas buat saya. Tidak demikian. Jadi Roh Kudus tidak tinggalkan kita. Jadi kita mesti malu ya kalau kita berbuat dosa, kalau kita marah, berbuat tidak adil, kita ngegosip. Roh Kudus lihat itu, saudara. Roh Kudus lihat, itulah. Itulah sebabnya saya katakan, beberapa minggu lalu tuh saya marah keras begitu, saya malu luar biasa. Saya langsung berlutut, Tuhan, kenapa saya masih ada sisi ini dari diri saya? Padahal bukan hal besar itu. Kenapa saya jadi bisa kehilangan kontrol? Nah, di situ saya mendapat bisikan dikatakan,
Ya, kamu sudah terlalu memikul sendiri kebanyakan. Belajar, jangan mikul. Belajar rest lah, istirahat. Udah, saya nggak goes dah. Naik sepeda. Saudara, jadi itu ya. Itu kira-kira eh, kita harus menyadari batas-batas kita. Terima kasih. Baik, Pendeta Robi. Ini ada satu pertanyaan, mungkin komentar juga dari YouTube, dari Instagram, Pak, dari rekan kita Indra S. Giri. Ini baru masuk. Kita akan tampilkan dari rekan kita Indra S. Giri. Ya, Roh Kudus atau Roh Suci artinya roh yang sudah disucikan. Kemudian setiap manusia pasti punya Roh Kudus, baik ia beragama atau tidak beragama. Mungkin Pendeta Robi bisa menanggapi hal ini, Pak, dari Ya, rekan sangat kita. menarik ya. Ini pertanyaan yang luar biasa ya. Banyak dulu orang-orang Kristen yang menganggap Roh Kudus hanya roh yang mendorong orang supaya percaya Kristus. Itu benar, tidak salah. Tapi kita tidak bisa hanya itu. Kemudian hari di tahun 70-an, para pendeta, ahli-ahli dari berbagai aliran agama Kristen bersama berdiskusikan, iya kita lupa. Kita agak melalaikan bicara Roh Kudus itu ya. Terutama gereja-gereja besar ya, aliran utama, Injili, menyadari juga yang Katolik dan gereja-gereja Ortodok, iya ya, kita banyak perlu belajar tentang Roh Kudus lebih lanjut. Jadi mulai tahun 70 berapa ya, 72 kalau saya tidak salah. Semua belajar. Satu hal yang kemudian mereka sadari, ternyata dilihat di dalam kitab Kejadian, Roh Allah itu udah ada. Roh Kudus kan Roh Allah sendiri sudah ada dari semula. Roh Kudus ikut dalam penciptaan. Karena itu Roh Kudus punya kebebasan dan bisa bekerja bukan hanya di hati kita, ya, tapi juga Roh Kudus bisa bekerja kemana saja, di mana saja, bahkan pada orang yang beragama lain, Roh Kudus. Cuma sekali lagi, seringkali di antara mereka juga kemudian tetap tidak mau maksimum, istilahnya begitu ya. Kipas ditawarkan, mungkin ngambil kipas segini saja. Ya. Misalnya kalau Anda lihat di Turki ada seorang ahli agama di abad ke-11. Itu dia merakyat sekali, dia menulis puisi dalam bahasa. Kalau Anda baca puisinya semua, itu semua bicara tentang cinta kasih Allah yang luar biasa, mirip sekali dengan ajaran Alkitab. Kecuali satu, tidak bicara tentang anugerah keselamatan dan penebusan. Ya. Dan sulit untuk tidak mengatakan, nggak mungkin manusia hanya bisa membayangkan itu sendiri kalau bukan kuasa lain yang mendorong. Jadi Roh Kudus bisa menyiapkan bangsa-bangsa lain, kalangan-kalangan lain, dunia politik untuk tujuan Tuhan. Jadi jangan batasi Roh Kudus hanya main di gereja aja. Enggak, namanya Roh Allah bisa bekerja di mana saja. Ke dalam keseluruhan orang-orang dan lain-lain, bisa macam-macam. Nah, sampai mereka begini, sampai mereka mengenal Kristus, itu tugas Anda. Tugas Anda. Ya. Itu kan pernah ada cerita seorang misioneri pergi ke Papua sekian lama, dia mencoba menjelaskan orang di Papua tentang Tuhan Yesus. Orang nggak ngerti-ngerti, tetap aja mabuk, berkelahi. Tapi satu hari setelah dia 20 tahun, 30 tahun begitu, terjadilah orang di Papua itu dua suku itu berkelahi. Berkelahi, perang lah, perang seperti biasa ada. Tapi setelahnya mereka damai, dan ketika damai, ketua suku yang satu itu membawa anak kecil, namanya anak damai, kita dikasih ke suku ini. Selama anak ini dibesarkan oleh suku ini dan besar, kita berdamai, anak damai. Di situ dia menyadari ini caranya Roh Kudus bicara tentang Tuhan Yesus pada mereka. Mulailah dia bicara tentang Tuhan Yesus pada mereka. Tentang Tuhan Yesus itu anak damai antara kita dengan Allah. Dan mereka jadi mengerti dan menerima. Itu ratusan orang menjadi Kristen di sana, percaya pada Tuhan Yesus, dan sampai sekarang luar biasa. Itu ceritanya siapa? Anderson ya kalau tidak salah. Kebetulan putrinya saya kenal dulu, dia di UPH. Nah itu saudara, Roh Kudus bisa menyiapkan jalan dengan cara yang luar biasa ada di mana saja. Jadi kita harus menyadari, dengan demikian juga kita harus mata kita cukup sensitif melihat di mana Tuhan bekerja dan membawa kita. Mungkin dia sudah siapkan sesuatu untuk kita lakukan sesuatu di sana. Begitu Bung Tony. Ya. Baik, Pendeta Robi, ini ada satu tanggapan dari Facebook, Pak, dari koleksi novel. Kita akan tampilkan. Terima kasih, Pak, atas renungannya. Pas sekali dengan beban saya saat ini dalam di mana anak Tuhan mau UAS, Pak. Jadi banyak yang ngeblank hari ini. Saya menyadari dan bersyukur bercerita sama Tuhan tentang pergumulan ini, dan saya merasakan kelegaan. Tetapi menyambung dari komentar ini, ada pertanyaan Pak yang disampaikan bahwa sebenarnya bagaimana cara Roh Kudus
bekerja di dalam beban hidup, Pak. Artinya perasaan yang tertekan dan sebagainya. Cara Roh Kudus itu bekerja seperti apa, Pak? Karena masih banyak orang yang nggak menyadari hal ini, Pak, bahwa ada Roh Kudus itu dalam diri kita dan istilahnya cara mengaktifkan untuk membuat kita lega itu seperti apa, tenang di tengah kondisi yang berat. Saudara, banyak hal. Saya bicara dengan teman saya, pendeta GKI, karena saya bicara dengan teman-teman pendeta di GKI soal-soal seperti ini, dan saya terkejut ya. Saya pikirkan ini gereja yang sangat rapi, tersusun, dan lain-lain. Orangnya juga intelektualnya tinggi. Tapi ketika mereka ceritakan pengalaman mereka dengan Roh Tuhan, saya sampai, wow, luar biasa nih gereja. Memang asalnya juga memang para hamba-hamba Tuhannya, dan juga awam yang cerita. Dan ketika tanya, bagaimana sih Anda tahu bahwa itu Roh Kudus? Saya dengar dari teman-teman, dan saya juga punya pengalaman-pengalaman, Tuhan bisa, tadi katakan Roh Kudus bisa menghibur. Roh Kudus bisa menghibur kita melalui, pertama, kehadiran orang yang kita tidak sangka, mengatakan sesuatu, menyampaikan sesuatu pada kita, atau apa yang kita pikir keadaan yang tidak mungkin, kok mendadak bisa berubah. Jadi Roh Kudus bisa bekerja melalui kehadiran orang, mulut orang. Kedua, Roh Kudus bisa juga melalui keadaan. Kok bisa jadi berubah keadaan seperti ini gitu, yang di atas kertas nggak mungkin berubah gitu ya. Lalu yang ketiga, Roh Kudus hadir dan bicara melalui kita melalui firman-Nya. Itu perlu kita untuk menggali firman-Nya, renungkan. Keempat, ketika kita berdoa atau ketika kita merenung atau berdiam diri, Roh Kudus juga bisa menyentuh kita. Dan bukan tidak mungkin juga Roh Kudus bisa hadir ke dalam hidup kita melalui nurani kita atau hati kita bahwa ini salah, atau Tuhan bisa hadir dan bicara, membisikkan itu. Bahkan juga dengan cara yang tidak biasa, ya. Ada penglihatan mungkin. Nah, ini harus kita akui. Di masa lalu ada orang-orang yang curiga kalau begitu emosionalisme. Tapi sebaiknya yang terlalu emosional itu nggak, itu terlalu intelektual. Tidak. Bahkan Roh Kudus bisa hadir juga, dan apa yang dia inginkan ketika kita bersekutu. Bahkan saya pernah mengalami orang-orang yang sangat berbeda pendapat dan teologi yang pertama, bicara satu isu, duduk bersama, kita berdoa, dan kita benar-benar kita butuh Roh Kudus, karena kita begitu berbeda. Kristus kita satu, Roh Kudus satu, tapi pengertian kita berbeda. Mari kita duduk bersama untuk mencari kehendak. Dan ternyata setelah beberapa hari, bisa disatukan, hal yang tidak mungkin itu gitu. Jadi Roh Kudus bisa bekerja kita, sekali lagi saudara, dari firman Tuhan, bisa melalui perjalanan hidup yang tidak biasa, bisa melalui impian, bisa melalui penglihatan, bisa kehadiran orang lain, bisa bermacam. Tapi yang pasti adalah satu sama lain itu seringkali bisa sejalan. Jadi misalnya, ya, saya ingin tahu apakah Roh Kudus ingin saya menikah dengan wanita itu. Saya periksa hati nurani saya. Ya memang saya mencintai dia. Cuman pertanyaan yang buat saya adalah, saya mencintai dia karena dia baik sama saya, atau karena memang Roh Kudus ingin. Kalau dia udah nggak baik sama saya, judes, ngomel-ngomel, apakah saya masih mencintai dia nggak? Itu mesti dijawab gitu ya. Itu mesti dijawab gitu ya. Nah, misalnya ada seorang pria berkata, Roh Kudus menginginkan aku kawin sama kau. Ya, lalu si wanita itu, kenapa kau pikir Roh Kudus suruh? Ya karena saya punya penghasilan 20 juta sebulan, saya pendidikan saya master dari luar negeri, saya punya perusahaan. Nah wanita itu, sekarang saya tanya, Roh Kudus nyuruh kamu kawin sama saya nggak? Kalau semua itu hilang dan kamu jadi pengangguran. Nah ini nih, jangan. Jadi harus kita membedakan pendapat apa yang kita ingat keinginan Roh Kudus atau dengan diri kita. Jangan terlalu cepat keinginan kita pakai atas nama Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu seringkali juga, yang paling sering dari pengalaman saya, menggeser kita menuju tempat atau arah atau pemilihan yang kita tidak mau sebenarnya. Tidak suka, mungkin tidak mau, tapi justru melalui itu kita akan mengalami perubahan dan lebih banyak melihat anugerah dia, melihat kuasa dia. Seringkali begitu, kita ditarik dari ruang nyaman. Jadi pendek sekali kalau bisa dikatakan, ini saya minta hamba Tuhan nanti koreksi kalau saya salah, seringkali Roh Kudus itu dalam mendidik kita, satu caranya adalah mengeluarkan kita dari ruang di mana kita nyaman. Itu mungkin pengalaman pribadi saya, pengalaman nyaman gitu ya. Jadi dari ruang nyaman dan situ kita jadi kenal lebih banyak kuasa Tuhan dan belajar memenangkan banyak hal. Jadi saudara, satu contoh saja, kalau Anda tahu ini mencari kehendak Tuhan, ini kehendak Tuhan atau bukan, cek dengan Alkitab, cek dengan jalan perjalanan hidup Anda, coba tanya pada orang-orang dalam persekutuan yang dekat sama Anda, yang kenal Anda. Yang keempat, Anda diam dalam doa. Dan 5, kalau Anda minta Tuhan, kalau perlu bicara dalam mimpi atau apa. Kalau semuanya sejalan, atau sebagian besarnya, kemungkinan besar itu betul sekali Roh Kudus sedang bicara pada Anda. Tapi kalau 2 atau 3 berbeda-beda,
jangan-jangan itu arah yang Anda tempuh itu adalah keinginan Anda. Itu yang mesti kita bedakan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pendeta Robi. Ini masih banyak komentar yang masuk maupun pertanyaan Pak, tapi nggak terasa sudah 40 menit lebih. Kayaknya mesti nulis Saya buku juga ada tentang ini ya, pengumuman Bung buat, Tony ya. Bung ya. Tony, kayaknya saya mesti nulis buku tentang ini yuk, 34 yuk. Nah, teman-teman tolong Iya. dikasih kabar juga, Bung Tony, kita masih ada buku-buku dan kita bersyukur dapat tambahan uang untuk beli buku-buku lagi. Bagi Anda di daerah yang sangat butuh, jangan sungkan. Kami sudah siapkan. Sampai kemarin itu lebih dari 100 ya keluar dari rumah saya ke berbagai-bagai tempat. Dan di tempat Pak Tony juga masih banyak setumpuk, kita akan segera kirim. Masih lagi akan ada buku datang nih. Jadi kalau Anda butuhkan kerinduan Anda untuk hal ini, belajar, silahkan. Dan ini tidak dipungut bayaran, tiba di rumah Anda. Tapi memang nggak cepat ya, kalau kantor pos butuh agak sedikit lama, 2 minggu atau apa. Ya, terima kasih Bung Tony. Baik, terima kasih Pendeta Robi. Saya juga perlu menyampaikan buku yang dimaksud oleh Pendeta Robi ada di tangan saya. Mungkin rekan-rekan bisa melihat ini perjalanan mengikutinya. Ini salah satunya. Kemudian ada buku dengan judul Melangkah Bersama dalam Anugerahnya. Kemudian ini ada tiga judul buku untuk seri perjalanan kepemimpinan. Yang pertama, Berani Menjadi Murid. Kamu juga bisa belajar. Kemudian yang kedua, kamu juga bisa menata. Dan yang ketiga, judulnya adalah Kamu Juga Bisa. Wah, ini rekan-rekan bisa mendapatkan bagi rekan-rekan yang setia setiap malam mengikuti live dari Bara Digital Ministry, memberikan komentar. Nantinya bisa memberikan DM ke Instagram dari Bara Digital Ministry. Ada rekan kita yang akan nanti menjawab dan mencatat alamat dari rekan-rekan. Maupun juga saya perlu menyampaikan di mana ada yang sudah mengirimkan alamat namun belum sampai di tempat bukunya. Ini semua dalam proses ya Pendeta Robi. Jadi kita doakan supaya semua bisa sampai tepat pada waktunya. Baik Pak, kita masih ada pertanyaan Pak yang masuk. Sebenarnya ada begitu banyak Pak, tapi saya coba menyampaikan. Ada satu pertanyaan dari Instagram Pak, dari rekan kita Joswidi. Dia menyampaikan seperti ini, beberapa hamba Tuhan saat berdoa terkadang mendoakan agar Roh Kudus turun atau menambahkan Roh Kudus. Apa yang menjadi tanggapan Pendeta Robi tentang hal ini Pak? Roh Kudus Yang pertanyaan turun kedua apa? atau menambahkan apa? menambahkan Roh Kudus. Akan menambahkan Roh Kudus. Iya. Ya. Bukankah Roh Kudus itu saya sudah tidak tahu dari kalangan mana. Tiap-tiap aliran gereja tentu punya terminologi atau istilah sendiri. Tapi yang dimaksudkan barangkali yang saya yakini bahwa ketika pendeta berdoa itu yang dia inginkan adalah agar kehadiran Roh Kudus itu betul-betul terasa pada saat itu. Karena Roh Kudus ada dan kita abai karena kita memperhatikan terlalu banyak hal lain. Dan itu doa itu adalah supaya pada saat itu seluruh hati kita, pikiran, dan jiwa kita lebih peka kehadiran Roh Kudus dan bisa merasakan dan mengalami pada saat seperti itu. Saya kira itu yang dimaksudkan. Ya, sehingga kita makin kentara mau diubahkan. Saya rasa itu artinya. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Pak. Ini satu pertanyaan terakhir Pak sebagai penutup karena ada rekan-rekan yang mencoba untuk menyampaikan. Sebenarnya saya bisa tahu ini pimpinan Roh Kudus atau suara hati itu seperti apa Pak? Oke, pendek saja. Kalau yang sesuatu yang tidak nyaman disuruh, kemungkinan besar itu dari Roh Kudus. Seperti Petrus dan Paulus disuruh tempat yang nggak enak. Kedua adalah kalau itu tercapai apa yang diinginkan itu, maka kalau Roh Kudus yang suruh kita, kalau itu tercapai, maka yang orang akan terinspirasi dan yang dimuliakan Tuhan, bukan diri kita. Bukan diri kita. Tuhan yang diinginkan. Tapi kalau yang keinginan kita tercapai, kemungkinan besar itu adalah ya memang keinginan kita gitu ya. Keinginan kita. Ya, tapi yang paling indah adalah bagaimana kita belajar agar keinginan kita selaras dengan keinginan Roh Kudus. Berarti kita mau diubahkan supaya kita peka pada Dia gitu ya. Jadi itu seringkali kalau keinginan kita dapat yang senang ya kita. Tapi kalau keinginan Roh Kudus dapat adalah nama Tuhan dimuliakan orang-orang diberkati dan orang-orang merasa terinspirasi untuk kehadiran Tuhan. Bedanya di situ saya kira ya.
secara singkat. Terima kasih Bung Tony. Baik, terima kasih. Rekan-rekan juga bisa mengikuti tayangan ini dari awal di YouTube dari Bara Digital Ministry. Tadi ada pertanyaan bagaimana saya dipimpin oleh Roh Kudus. Tadi hambanya Pendeta Robi sudah menjelaskan buat kita semua, bisa menyaksikan di YouTube dari Bara Digital Ministry. Baik, seperti biasa, mungkin di akhir dari program ini ada statement khusus dari Pendeta Robi buat kita semua, Pak. Saudara, saya harus akui kalau bicara tentang Roh Kudus, ini sesuatu yang minimum saya nggak tahu para pendeta lain, tapi saya sendiri akan masih terus harus belajar banyak gitu ya. Artinya makin banyak lihat ayat-ayat, lihat pengalaman orang, makin menyadari banyak kita tidak tahu. Dan memang penting ketika berhadapan dengan Tuhan yang begitu luar biasa, kita tahu batas apa yang kita tahu dan apa yang kita tidak tahu. Saya rasa ini kesempatan kita belajar justru pada zaman ini, pada masa ini, masa di mana kita akan merasakan kuasa Roh Kudus, ada kasihnya dan healingnya, pemulihan yang dialami. Ini saat-saatnya yang sedang tercurah buat itu feeling saya aja. Jadi kita semua masih dalam proses belajar. Jadi kalau Anda rasa saya belum terlalu tahu, it's okay. Tapi maukah kita tahu? Ya saya sendiri harus mengatakan saya masih terus belajar. Dan saya bersyukur untuk teman-teman yang kalau ditanya mau menjelaskan pada saya, dan kadang mereka lihat orang tua kok bodoh amat. Dan saya katakan saya memang harus akui. Karena bisa dipahami ini macam-macam, bisa ini. Tolong saya dipandu supaya saya tidak salah jalan. Jadi kita dalam hal itu perlu kerendahan hati, dan kita cek dengan firman Tuhan, lihat ini, oh ternyata firman Tuhan makin lama makin jelas. Saya selalu cek dengan firman Tuhan. Jadi saudara, dimanapun Anda berada, kita dalam masa sulit, dan seperti saya katakan tahun lalu kan, ini nggak cepat terjadi, benar tak? Tidak cepat berlalu itu, pandemi ini nggak cepat berlalu ya. Nah, tapi satu hal yang pasti adalah, ini saat dimana kita lebih merasakan kuasa Tuhan, ini saat dimana kita mengalami pemulihan, ini saat kita boleh tumbuh, ini saat kita masa dihibur, ini saat dimana anugerah Tuhan lebih penuh bisa kita alami. Jadi apapun terjadi pada diri Anda, sakit penyakit, kekhawatiran untuk masa depan, masalah relasi dengan orang dekat, atau pekerjaan dan lain-lain, maukah malam hari ini diam sebentar dan katakan kalau semua itu tidak ada, selama Roh Kudus pegang tangan saya, itu sudah cukup buat saya bersyukur. Itu saja, saudaraku. Ya. Baik, sekali lagi terima kasih. Saya perlu menyampaikan sekali lagi bahwa buku dari Pendeta Robi ini free ya Pak. Dan termasuk ongkos kirimnya juga kita sudah tanggung semua melalui hambanya Pendeta Robi yang sudah memberikan buat rekan-rekan. Baik, kita akan menutup dan saya persilakan kepada Pendeta Robi untuk menolong dalam doa Pak. Ya, bukan saya Pak Tony yang menyediakan itu, tapi ada orang yang hatinya tergerak dan Tuhan berkati dia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang terima kasih menyadari bahwa dalam hidup ini setelah kami percaya Tuhan Yesus, kami tidak harus memikul beban kami sendiri. Kami berterima kasih Tuhan di dalam saat ini di mana banyak di antara kami was-was tentang kelanjutan anak-anak kami setelah SMA harus berkuliah di mana, bagaimana soal biaya, bagaimana nanti mutu kuliah. Banyak di antara kami was-was dengan pekerjaan kami. Banyak juga yang khawatir dengan kalau orang yang dekat kami, semua yang kami sayangi, terkena wabah sakit ini Tuhan dan hilang dari kehidupan kami. Harus kami akui di depan Tuhan, kami rapuh. Kami punya kekhawatiran, punya rasa sedih, dan kadang-kadang kami merasa gamang dan galau. Tapi biarlah malam hari ini kami membawakan ini semua ke dalam tangan Tuhan. Mohon ampun bahwa kami baru sampai taraf ini, tapi kami mau bersyukur karena Roh Tuhan mengerti siapa kami dan menumbuhkan kami untuk kami lebih merasakan kuasa, lebih merasakan kasih-Mu, lebih merasakan pendidikan dan perubahan yang harus kami jalani. Dan terutama biarlah mata kami melihat hal-hal yang tidak mungkin terjadi, bisa terjadi dalam hidup kami dan semua yang kami kasih. Karena itu Tuhan, kami mau berdoa saat ini untuk anak yang baru lulus UAS dan kelanjutannya, atau di tengah proses UAS saat ini, berikan hikmat, berikan penyerahan diri. Kami ingat minggu lalu seorang teman di Malaysia merasa begitu jauh dari tanah air, Tuhan lindungi. Juga yang sakit, kayak ingat Lulu di Sukabumi yang lututnya perlu ditolong Tuhan.
Tapi kami tahu ini perjalanan ini menolong dia untuk lebih kenal Tuhan Yesus. Kami ingat juga orang-orang yang sendiri, orang yang kami ingat seorang saudara juga yang untung Tuhan mulai pulihkan nyeri di badannya. Tuhan tolonglah. Kami semua punya pergumulan, tapi melalui ini membuat kami lebih merangkul Engkau. Terima kasih Bapa, biarlah Roh Kudus menjadi pusat perhatian kami dari hari ke hari. Terima kasih dan kami hanya bisa menyembah, kami hanya bisa bersyukur, dan kata-kata kami tidak cukup mengungkapkan apa yang kami rasakan tentang kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sekali lagi terima kasih buat hambanya, Pendeta Robi Chandra yang sudah menolong setiap kita. Sekali lagi juga saya sampaikan kepada rekan-rekan, bagi yang ingin buku dari Pendeta Robi, silakan hubungi kami via DM atau kirimkan pesan melalui Instagram dari Bara Digital Ministry. Rekan-rekan nantinya bisa mencatatkan alamat maupun juga asal gereja atau pelayanan, dan buku ini nantinya bisa dikirimkan langsung. Baik, kembali lagi bersama saya dengan Bu Astoni dari Lembaga Bara Digital Ministry menyampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.